Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, terkait rahasia dia. Apa tuh ya? Kita lihat energinya. Oke, Taurus, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate ya berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Taurus. Kalau bisa, kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat ya. Taurus. Gimana energi kartunya untuk dia nih? Rahasia dia apa ya Taurus? Yang mungkin belum kamu ketahui, entah pacar kamu, suami kamu, istri kamu, atau mungkin teman kamu. Beri saya 10 kartu untuk rahasianya. Oke, Four of Swords, Justice, oke, The Devil, Queen of Swords, Five of Wands, 5 lagi, Ten of Swords, High Priestess, Knight of Swords, Nine of Pentacles, Six of Cups. Thank you untuk kartunya. Ini bottom of the decknya ya. Oke, Taurus, rahasia dia yang tidak kamu ketahui bagaimana? Oke, kalau aku lihat di sini dari energi kartunya ya, dia itu sering banget ya diomongin oleh orang lain. Karena dari sifatnya itu kayak gimana ya? Menurut saya tuh kadang dia baik, kadang jahat. Jadi aku ngelihat dia itu maaf ya, kayak punya kepribadian ganda. Kamu tahu nggak kepribadian ganda itu apa? Sifatnya itu berubah-ubah. Mungkin sekarang nih ya, sebulan ini sifat dia baik banget. Dia sering kayak ke tempat ibadah, rajin banget ibadahnya, ngomong lembut. Tapi nanti di kemudian hari, sebulan kemudian, sifatnya bisa bertolak belakang. Tiba-tiba aja dia mainin seseorang. Tiba-tiba aja dia ninggalin seseorang. Tiba-tiba aja dia tipe orang yang kayak jahat gitu, suka minjem duit orang tapi nggak dibalikin ya. Jadi aku ngeliat dia ini gimana ya, saya nangkapnya itu sifatnya itu rada sulit ya, rada susah. Kalau kamu ngerasa sudah aneh dengan sifat dia, kamu tuh kayak ngerasa kayak yang kok dia bisa tiba-tiba baik, bisa tiba-tiba jahat ya, apakah dia pura-pura atau gimana sih? Sebenarnya bukan pura-pura, tapi dia punya dua kepribadian. Itu yang bikin saya bingung ya. Orang kayak gini sih sebetulnya harus dibawa ke psikolog ya, kayak psikiater gitu. Aneh gitu sih sifatnya. Bukan pura-pura baik guys, bukan. Tapi memang dia punya dua kepribadian ya, yang biasa disebut kepribadian ganda, kadang baik kadang jahat. Nah itu dia, saya nggak tahu ya, orangnya kayaknya memang udah terbentuk dari lahir kayak gitu, jadi terbawa sampai dewasa. Jadi ya kalau kamu bertanya ini terkait dengan pasangan kamu, apakah harus lanjut atau enggak ya, saya juga bingung ya. Memang kelihatan di sini sayang sama kamu, tapi nanti tiba-tiba aja nanti suatu saat dia bisa ninggalin kamu gitu aja.
Bisa tiba-tiba kayak dia minjem duit ke kamu, ya. Bisa tiba-tiba dia peduli banget sama kamu. Bisa tiba-tiba dia kayak yang care sama kamu. Tapi suatu saat dia bisa aja manfaatin keuangan kamu. Jadi memang saya juga kalau ditanya gitu ya, saya setuju atau tidak nih kalau dalam hubungan cinta, sebetulnya saya kurang setuju ya. Gimana ya, kalau orang punya kepribadian kayak gini ya, dua jenis, saya ngelihatnya itu orang-orang seperti demikian akan repot ya nanganin orang yang sikapnya kayak gini. Karena gimana ya, akan capek di kamunya terus ya. Saya juga orangnya nggak mau ambil pusing. Kalau saya ya jadi kamu, saya nggak mau ambil pusing, mendingan saya cari yang lain. Soalnya saya takut orang kayak gini, takutnya tiba-tiba nanti ya amit-amit kalau dia sampai melakukan pembunuhan ya, takutnya begitu kepribadian yang lainnya itu muncul. Kita kan nggak nyangka-nyangka orang yang punya sifat kayak gini tuh nggak terlihat. Kadang-kadang kelihatannya baik-baik aja, tiba-tiba dia bisa nusuk kita atau tiba celakain kita ya. Takutnya itu loh kepribadian yang di alam bawah sadarnya itu keluar ya. Jadi guys, ini bukan pura-pura baik ya, tapi memang kepribadiannya itu ganda ya. Saya garis bawahi, terangkan sekali lagi, kalau ini merujuk ke pertemanan kamu, ini kamu harus hati-hati ya, jangan terlalu deket. Gimana ya, saya nggak pernah punya pengalaman ya punya teman atau pasangan yang kayak gini, karena selama ini saya belum pernah bertemu orang yang seperti sifatnya kayak begini ya, kecuali mungkin di berita. Kalau di berita mungkin ada yang kayak gitu ya, saya suka baca berita atau nontonin berita yang sifat-sifat kayak gini. Memang harus gimana ini ya, harus dibawa ke dokter ya, sama harus ditangani, karena kayak gini tuh kayak penyakit serius juga nggak sih, agak ngeri ya. Kamu kalau ini resonate untuk kamu, sebenarnya kamu dari dulu udah menyadari tapi kamu takut, kamu pendem gitu ya. Mungkin kamu tuh kayak ngerasa tuh kayak ketakutan kali ya, udah lama ya. Ya mendingan menurut saya sih mendingan cari yang lain sih, cari aman guys ya. Habisnya gimana ya, kadang dia baik, kadang sifat di alam bawah sadarnya suka muncul. Nah itu saya takutnya gitu, sifatnya nggak disangka-sangkanya itu loh, agak ngeri saya orang-orang kayak gitu ya. Kalau ditanya psikopat atau bukan, sebetulnya bukan psikopat ya. Ya jangan sampai lah, kalau psikopat itu kan ngeri banget ya. Aduh jangan, kepribadian ganda. Jadi mau gimana, terus mau dilanjutkan berteman dengan orang seperti ini, berpacaran dengan orang seperti ini, ya terserah kamu. Karena gimana pun kan hal ini kan yang kamu jalani. Kalau saya jadi kamu sih saya tidak mau, karena saya takut dia apa-apain. Ya kalau saya jadi kamu ya, tiap orang kan beda-beda. Ada orang yang mau bantu lah biar dia bisa menyadari dirinya sendiri, ya nggak apa-apa ya. Cuman nanti kamu harus siap-siap ya, jangan sampai kamu nginep loh sama orang kayak gini ya. Karena kan kepribadian lainnya tuh takutnya kalau keluarnya di nggak nyangka-nyangka gitu saat kamu lagi berdua-duaan sama orang seperti ini, kan ngeri banget ya. You know lah, kalau kamu berduaan takutnya dia apa-apain ya, saya juga khawatir kali ya. Oke, di sini ada kartu oracle-nya Connect with Nature ya. Oh, kamu tipikal orang yang sangat menginspirasi ya Taurus ya. Kamu orang yang baik. Kalau saya lihat sih kemungkinan di sini 70% masih bertahan berteman atau berpacaran dengan orang ini. Kenapa? Karena kamu orangnya masih senang ngebantu orang ya. Kamu orangnya gimana ya, inspirasi banget lah gitu loh. Jadi kayak buat nolong orang itu ya, rasa kemanusiaan kamu tuh kuat untuk bantu orang lain. Jadi saya lihat banyak yang masih bersama, dan sisanya mungkin 30%-an banyak yang keluar dari situasi tersebut. Karena yaitu 30% ini sama kayak saya, ngerasa takut. Meskipun saya seorang tarot leader guys, tapi kalau saya bertemu dengan orang gitu ya, kepribadian ganda, saya orangnya cari aman. Karena saya tahu untuk ngadepin orang yang kepribadian ganda ini pasti akan sangat sulit. Dan pasti orang-orang kayak gini tuh kepribadian yang gak disangka-sangka itu pasti akan muncul di kemudian hari. Nah itu yang saya takutkan, yaitu pembunuhan ya. Saya bukan nakut-nakuti, tapi setidaknya ya kalian harus jaga diri, jangan sampai berdua-duaan, kalau bisa banyak orang. Oke, itu aja untuk kamu Taurus, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku.
Bye.